Saya yang sudah punya bakat gambar, waktu di Pangudi Luhur itu diabaikan. Karena yang dipuji adalah yang pintar matematika. Pintar gambar nggak ada yang menghargai. Di sini saya dihargai, diperhatikan oleh kepala sekolah, oleh guru-guru. Kalau hari Minggu saya dikumpulkan di rumahnya Pak Ungki itu Madosari di sini, itu membuat majalah bikin. Saya harus menulis artikel, tulisan tangan untuk nanti dimuat di majalah bikin. Oleh Ki Ros, namanya Ros siapa aku lupa, itu saya diajari membaca novel untuk kemudian membuat ringkasan novel. Di sini, di Pangudi Luhur nggak ada itu pelajaran. Setiap minggu harus satu novel. Waktu itu ayah saya sering menerima berkardus novel-novel terbitan Pustaka Jayanya Pak Ayub Rusidi. Saya masih ingat novel pertama yang saya baca kelas 2 atau kelas 3 SMP itu Gairah Emas Hitam, tentang bisnis minyak di Riau. Lalu saya diminta membuat semacam sinopsis yang ringkasannya oleh guru bahasa Indonesia di sini. Itu menyebabkan saya mempunyai tradisi baca sejak SMP. Yang mendorong siapa? Ki, guru bahasa Indonesia. Sebuah proses pembelajaran yang di kemudian hari membentuk saya. Karena saya kemudian mencintai sastra, jadi gemar menulis puisi, gemar menggambar, ikut kompetisi melukis, memenangkan kejuaraan, semacam mendapatkan pengakuan. Itulah yang menggembleng saya menjadi manusia kebudayaan. Kalau di sana dulu di Pangudi Luhur itu yang dipuji adalah orang-orang yang jagoan olahraga, jagoan badminton, karate, basket. Itu menjadi murid-murid yang mendapat perhatian dari sekolah. Di sini tidak. Di sini ekstrakurikulernya itu kalau perempuan menari, kalau laki-laki pencaksilat. Di sini tempatnya. Setiap ekstrakurikuler saya latihan pencaksilat di tempat ini. Yang mengajar nggak tanggung-tanggung para pendekar pencaksilat. Ujiannya membuat kembangan-kembangan dari jurus-jurus silat. Untuk menjadi lulus dari Taman Dewata itu harus berhasil menciptakan kembangan pencaksilat. Kalau di sana itu tempo, karate, gitu-gitu. Nah di sini enggak. Lalu yang menarik juga di Taman Siswa itu ada pelajaran ke Taman Siswaan. Disitulah kami para murid ini mempelajari pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara tentang sekolah yang diimpikannya itu. Saya lupa detailnya, tapi dulu ada. Itu satu mata pelajaran yang tidak saya temukan di sekolah-sekolah yang lain, yaitu ketamasiswaan. Nah, belakangan saya baru tahu ternyata ayah saya, Pak Bagong itu, tahu Pak Bagong ya? Ya, tokoh kami, tokoh Indonesia juga. Itu adalah murid langsung dari Ki Hajar Dewantara. Tentang hal ini saya ceritakan kritik saya pada Pak Bagong dan hubungannya dengan Ki Hajar. Jadi begini, tahun 70-an, 80-an itu Pak Bagong sangat produktif menciptakan karya seni tari. Dulu dipentaskannya di Taman Ismail Marzuki, tempat yang waktu itu sangat berwibawa dan semua orang bermimpi untuk pentas di. Saya waktu itu masih SMP itu sering ikut nonton pertunjukan tari beliau, dan setelah nonton saya selalu membaca kritik atau review dari para pengamat seni tari di media massa yang dimuat di Kompas atau Tempo gitu. Yang nulis bangsanya Salmur Gianto, Sambono Widusumo. Saya membaca review-review itu. Hampir dalam setiap kritik itu selalu disebutkan, dikritik kenapa banyak penari-penari yang ikut dalam pertunjukan Pak Bagong itu adalah para penari yang secara teknis belum sempurna. Kalau orang tari Jawa gaya Jogja itu ibaratnya angkat junjung belum benar, tubuhnya belum punya elastisitas, tubuhnya masih seperti balok kayu. Itu kritik-kritik keras dari Sardono, Salmur Gianto. Saya mengamati dari beberapa tulisan selalu persoalannya di situ.
konsep tarinya bagus, ceritanya bagus, komposisi bagus, motif-motif koreografi bagus, tapi sayangnya adalah melibatkan penari-penari yang secara teknis belum selesai. Itu saya cermati, saya catat dalam pikiran saya. Maka ketika kemudian Pak Bagong membuat karya tari baru, saya melihat latihannya, saya melihat prosesnya. Ternyata Pak Bagong tidak mendengarkan kritik itu. Pak Bagong masih mengajak penari-penari baru yang secara teknis belum selesai. Saya langsung teringat, itu kan yang penyebab dia selalu jadi tarian bapak jelek. Lalu suatu malam setelah makan, saya memberanikan diri menyampaikan kepada ayah saya, Pak, bapak itu kan selalu dikritik kalau membuat tarian selalu menampilkan penari-penari yang belum selesai secara teknis. Lalu itu ada santri Padepokan baru 3 bulan dari Lampung belajar menari. Untuk mempelajari teknik tari Jawa itu 3 bulan belum cukup, bisa bertahun-tahun. Angkat junjung itu baru benar. Ini baru 3 bulan masih seperti balok kayu, diajak menari di Taman Ismail Marzuki, tempat yang sangat berwibawa dan akan ditonton oleh para kritikus nasional. Saya kan setengahnya protes, saya nggak terima. Ayah saya dikritik, disepaki-maki karena mengulang lagi kebodohannya dalam menurut pandangan saya. Anak muda waktu itu. Nah ini menarik jawaban ayah. Dia bilang begini, aku ini muridnya Ki Hajar Dewantara. Apa urusannya? Murid langsung aku kan. Itu tokoh besar Ki Hajar. Lalu dia, apa urusannya menampilkan penari yang belum selesai? Aku ini seorang pendidik dan orang bukan hanya, aku bukan hanya seniman tari. Aku adalah pendidik nomor 1. Lainnya adalah penari, seniman tari, seniman lukis. Tapi nomor 1 aku adalah muridnya Ki Hajar, seorang pendidik. Kalau Rusli, penari dari Lampung yang baru 3 bulan ini datang ke Jogja berguru kepadaku, lalu aku ajak main di Taman Ismail Marzuki yang saat itu ya tempat prestisius lah. Seniman udah main di situ udah keren ya. Itu betapa bangganya si Rusli dari Lampung yang baru 3 bulan ini main di dalam karyaku, manggungnya di Taman Ismail Marzuki. Itu tidak akan pernah terlupakan sepanjang waktu bagi si Rusli. Kalau kelak dia punya motivasi yang besar untuk terus belajar menari dan sampai akhirnya menjadi penari beneran, berarti caraku mendidik tidak keliru. Aku memberikan kepercayaan diri kepada muridku untuk ditampil di tempat yang sangat istimewa. Itu akan menjadi bagian sejarah dari si Rusli itu. Menurutku begitulah seorang pendidik. Jadi pendidik itu dalam pandangan Ki Hajar dan mungkin ayah saya, diterjemahkan ayah saya itu adalah menceburkan orang yang sedang mencari identitas diri ini langsung ke medan pertempuran. Saya ternyata oleh Taman Siswa ini dicemplungkan langsung di medan pertempuran. Dunia tulis-menulis, dunia menggambar. Sehingga SMP saya sudah bisa menulis. SMA kelas 1, MSR waktu itu, saya sudah menjadi penulis di media massa, di koran. Bayangkan itu umur masih 17-18 tahun, saya sudah menulis esai. Karena saya dididik di sini, menjadi manusia pembelajar yang tidak boleh takut salah. Berani keliru, didorong untuk bertarung di dalam kehidupan. Itulah yang membekas pada saya, sehingga hari ini saya selalu mempredikasi profesi saya itu writer, penulis, fighter, pelukis, aktor, pemain teater. Ini semua yang membentuk saya, taman dirasa, taman siswa, ketaman siswaan, ajaran-ajaran dari Ki Hajar itu. Jadi bagi saya hasil pemikiran pendidikan Ki Hajar ini nyata, karena ada fakta. Ini fakta. Kalau saya tetap di bangku di luhur, mungkin saya sekarang tukang nyabu. Iya. Karena yang terjebak pada lifestyle yang palsu-palsu itu tidak ada otentisitas. Sekarang saya bangga dengan sidik jari saya sebagai manusia kebudayaan. Jadi itulah beberapa catatan dari saya yang perlu saya bagikan kepada Anda sekalian.
ini nilai